Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ma min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di perjumpaan yang mana perjumpaan mahabbah. Kita berjumpa kembali di bulan yang paling mulia yang dikatakan adalah bulan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini menjadi tambah mulia, menjadi lebih mulia karena di dalamnya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga berkat beliau kita dapat diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana berkat beliau pula kita dapat menambahkan kecintaan kita, menambah himmatul aliyah untuk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Semoga kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mencintai dan mengamalkan segala sesuatu isi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul mu'minun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya, di setiap kegiatan segala sesuatunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bertobat dikatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhan kalian dengan cara membunuh diri kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh dirinya. Syariat umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membunuh dirinya ketika dia ingin bertobat. Bersyukur dan beruntung ketika kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu melukai diri kita. Kita tidak perlu membunuh diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Itu karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memuliakan umatnya. Yang mana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan pula kepada seluruh umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami teringat sebuah perkataan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika seseorang telah mencapai di umur 40 tahun dan pikirannya masih tertuju terhadap dunia, tertuju masih terhadap segala sesuatu yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mendatanginya dan lalu mengusap wajahnya. Senantiasa setan berkata, demi ayahku, demi para ayah-ayahnya setan nih. Setan berkata nih kepada orang yang didatanginya,
Yaitu siapa? Orang-orang yang di umur 40 tahun masih bersama dan menginginkan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia. Lalu setan berkata apa? Demi ayahku, ini adalah wajah yang tidak beruntung atau celaka. Setan mengusapkan wajah orang-orang yang sudah berumur 40 tahun. Akan tetapi dia tidak sedikit pun tertuju terhadap akhirat. Akan tetapi dia masih tertuju kepada dunia yang menghinakannya, dunia yang melalaikannya. Karena dunia tersebutlah dia menjadi lalai. Karena dunia tersebutlah dia menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat lain, setan ini juga berkata kepada orang yang didatanginya, bersiap-siaplah engkau menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung, kita bersyukur kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja ada syarat-syaratnya, ada tata caranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ulamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merumuskan menjadi 5 syarat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang pertama adalah meninggalkan dosa yang dia perbuat. Meninggalkan dosa yang dia perbuat dengan yakin dia akan meninggalkan dosa yang dia perbuat. Diriwayatkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminta ampun dari perbuatan dosanya sedangkan dia masih melakukan perbuatan itu, maka dia telah menghina Tuhannya, dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika dia melakukan dosa tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Akan tetapi ketika dia melakukan dosa ada penyesalan di dalam hatinya, tidak ada keinginan untuk melakukannya, akan tetapi hawa nafsu masih terus menggodanya sehingga dia dapat tergoda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada apa-apa yang dia inginkan. Berkata Syedil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ketika kalian bermaksiat, tobatlah. Maksiat lagi, tobatlah. Maksiat lagi, tobatlah. Walaupun sampai 100 kali. Sampai kapan dia bertobat? Sampai tobatnya yang menobatkan perbuatan daripada perbuatan maksiat tersebut. Syarat yang kedua untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah menyesal dengan perbuatan apa yang dia telah perbuat. Dia nyesel nih, dia nyesel atas perbuatan apa-apa yang dia telah perbuat. Nyesel. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW harus ketika telah berbuat maksiat menyesal. Menyesal dengan cara apa kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan cara kita bersedih dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah kita perbuat. Dan penyesalan tersebut harus karena dosa yang dia telah perbuat. Akan tetapi ketika dia menyesal karena dosa yang dia perbuat dapat menghilangkan anggota tubuhnya, lalu dia menyesal. Itu bukan menyesal karena perbuatan dosanya. Dia menyesal karena hasil dari perbuatannya, karena anggota tubuhnya yang hilang, dia menyesal karena hal tersebut. Lalu syarat yang ketiga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti tadi yang kita ungkapkan. Dia berkeinginan kuat untuk tidak melakukan atau mengulangi kembali apa-apa perbuatan dosa yang telah dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syarat yang keempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia bertobatnya ini, orang yang mau bertobat ini sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Ketika nyawanya sudah ada di tenggorokan, dia baru berniat bertobat nih. Udah nggak ada hasilnya tuh dari tobatnya, udah nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena seseorang tidak bisa diharapkan lagi tobatnya ketika sudah ada nyawanya nih di tenggorokan. Lalu syarat yang kelima yaitu dia tobat nih. Orang tersebut tobat ketika kapan? Ketika sebelum matahari terbit dari barat. Kapan itu matahari terbit dari barat? Ketika hari kiamat.
Ada orang nih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi udah mau hari kiamat nih. Nah, dia udah matahari udah terbit dari barat, dia baru tobat. Aduh, itu nggak ada hasilnya tuh tobat-tobat yang begitu. Ya, lu syarat yang keenam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi dari perbuatan dosanya. Ketika seorang tersebut berbuat dosa, ada orang-orang yang dizalimi dari perbuatan dosa tersebut, dari perbuatan kemaksiatannya dia, maka dikembalikan haknya. Apabila dia mampu, maka kembalikan. Dia nggak mampu, maka dia berusaha untuk bisa mengembalikan. Udah nih, udah nggak ada lagi hal-hal yang bisa dia kasih ini buat mengembalikan, tidak bisa ada hal lagi yang buat mengganti. Yaitu dengan apa? Jika dia tidak mampu untuk mengembalikan barang yang diambil, maka dia harus berniat. Ini dia harus ada niat nih dalam hatinya nih. Dalam hati seorang yang berbuat maksiatnya harus ada niat. Niat apa? Niat dia berniat untuk mengembalikan barang-barang yang telah dia, orang-orang yang dirugikan oleh dia ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pula ada salah seorang imam besar yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pendosa besar yang lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini dulu adalah seorang perampok yang ulung di daerah Abiward dan daerah Sarkhas. Dan sebab dia tobat nih, sebab Imam Fudail bin Iyad tobat, apa? Dia sebab bertobat adalah ketika dia adalah mencintai seorang perempuan. Tatkala dia ingin menaiki dinding rumah perempuan tersebut, tiba-tiba dia mendengar seorang perempuan tersebut sedang melantunkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang mana artinya, belumkah datang waktunya bagimu atau bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk ke hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Fudail bin Iyad mendengar ayat bacaan yang dibacakan oleh gadis yang dicintai, apa? Imam Fudail bin Iyad berkata, "Wahai Tuhanku, telah datang waktunya untuk aku bertaubat." Imam Fudail bin Iyad berkata seperti itu di dalam ketika dia mendengarkan ungkapan perempuan yang mana dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari tersebut nih, di malam itu nih, ketika malam hari telah menyelimuti kegelapan malam, dan beliau kembali ke sebuah tempat reruntuhan yang ternyata di dalamnya ada sekelompok rombongan, yang salah satu dari mereka berkata nih kepada rombongan yang lainnya, "Ayo kita berangkat." Lalu sebagian rombongan yang lainnya ini berkata, "Kita tunggu sampai waktu pagi tiba." Karena apa? Karena Fudail akan menghadang kita di jalan. Dia nggak tahu bahwasanya Imam Fudail bin Iyad udah tobat malam itu. Dan bahkan Imam Fudail bin Iyad ini memberikan keamanan buat mereka. Engkau aman atas di dalam perjalananmu. Lalu Imam Fudail bin Iyad ketika telah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Fudail bin Iyad hijrah mencari tempat untuk dia menimba ilmu, melakukan amal baik, yaitu di mana? Di Makkah, masjid di Makkah. Sampai Imam Fudail bin Iyad ini wafat di Makkah. Kisah ini diceritakan dalam Risalah Al-Qusairiyah. Alangkah banyaknya orang-orang yang mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat karena tobatnya. Orang yang Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang bertobat ketika telah bermaksiat daripada hamba-hambanya yang merasa dia lebih baik daripada hambanya yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum." Wahai umat manusia, wahai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Nabi Muhammad saja
yang seorang nabi memerintahkan kita untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Tuhan kita telah memerintahkan kita taubat. Nabi kita telah memerintahkan kita taubat. Alangkah banyaknya cerita kisah-kisah orang-orang yang bertaubat lalu mendapatkan ilmu, mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan? Lalu alasan apa lagi kita untuk kita menunda bertaubat? Wahai hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan selalu merasa dalam kedamaian, dalam kenyamanan, karena Allah memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai orang-orang yang mendapatkan makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam suatu kisah seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus untuk mencuri. Ada orang nih niat mencuri nih di rumahnya Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Masuk dia ke rumahnya nih. Masuklah dia ke rumah si pencuri tersebut, masuklah dia ke dalam rumahnya. Nah, ketika dia masuk, udah masuk, datang para wali abdal dan seraya berkata nih wali abdal berkata, wahai Syekh Abu Bakar Al-Adni, kami ingin mengangkat Anda mengangkat seseorang untuk menduduki kedudukan daripada saudara kami yang keenam yang telah meninggal dunia, telah menuju alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Adni yang memiliki hak untuk menentukan penggantinya, pengganti daripada wali abdal yang keenam ini, Syekh Abu Bakar Al-Adni ini berkata, wahai pencuri yang berada di bawah kami, berdirilah. Tadi pencuri yang masuk nih ngumpet di bawah. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Adni memerintahkan, wahai pencuri, berdirilah. Pencuri itu pun keluar dari bawah ranjang yang dipenuhi rasa takut, rasa keingat dengan rasa yang dengan penuh keringat dingin. Kalau kata orang sekarang ini dengan penuh keringat dingin. Lalu dia pun menangis dan bertaubat di tangan Al-Qutub Al-Adni. Lalu orang itu pun keluar sebagai salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis dalam takdirnya. Subhanallah wa taala. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan dari tadi kisah-kisah orang yang bertaubat. Apakah kita tidak ingin bertaubat seperti mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hanya sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, apabila ada pertutur kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan. Apabila ada tutur kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.